Ini tentang meningkatkan energi, teman-teman semua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang silahkan Anda tutup suaranya ya, teman-teman. Supaya nggak ada kresek-kresek atau apa gitu ya. Nggak ada background. Baik, saya ini baru nyampe dari Purwakarta ya pagi jam 7. Langsung tidur lagi. Jam 7 barusan. Makanya nih aroma kasur masih ke bawah nih. Oke. Tapi masih semangat untuk bikin Zoom meeting karena ngerasa wah ini kesempatan ya. Jadi teman-teman semua, sebentar kita ini dulu. Bentar ya. Oke, sekarang udah melihat ya. Baik, teman-teman semua, momentum puasa ini luar biasa ya, momentum kita di bulan Ramadan. Jadi, wis gede banget. Oke, momentum puasa. Jadi, pada saat kita puasa, teman-teman semua, itu udah otomatis nambah amal, bener nggak? Banyak amal, ya kan? Banyak amal, banyak banget amalnya itu. Setuju nggak teman-teman semua? Nah, banyak amal, saya bilang sebenarnya ini kata lainnya adalah energi. Oke, banyak energi bertambah sebenarnya. Banyak energi yang bertambah. Sampai sini dulu deh. Setuju nggak teman-teman semua? Kita sepakati dulu ya. Bahwa Ramadan ini banyak amal, kemudian ini sebenarnya energi yang bertambah. Dan sebenarnya energi yang bertambah, kita tahu juga ada konsep bahwa energi itu bisa berubah wujud loh. Energi bisa berubah wujud. Oke, energi bisa berubah wujud. Nah, ini nih bisa berubah wujud. Berarti amal-amal kita bisa dikonversikan. Kalau misalkan ada mata uang, mau jadi mata uang apa nih amal-amal ini nih? Kurang lebih kayak gitu. Nah, ternyata amal-amal kita juga ini bisa kita konversikan. Nah, hanya saja ini kita bahas tentang amalnya ini teman-teman semua. Tentang amal. Kalau misalkan dalam apa ya, dalam pola kita, wujud energi itu meliputi wujud energi ya. Pertama, ada energi dari tindakan, kemudian ada energi dari ucapan, lalu ada energi dari pikiran, nah, lalu ada energi dari perasaan, dan sebenarnya ini ada spiritual. Nah, spiritual. Oke, ada energi spiritual. Nah, ini wujud energi kita. Jadi sebenarnya yang dimaksud amal itu ke sini nih. Ke sini nih. Nah, ke sini. Yang dimaksud dengan amal. Jadi yang dimaksud dengan energi yang bertambah berarti tindakan, ucapan, pikiran, dan perasaan. Sekarang kita bedah lagi teman-teman semua. Dari orang-orang yang berpuasa ini. Sebentar nih suaranya kita tutup dulu aja kali ya. Oke. Nah, dari tindakan.
Tindakan orang yang berpuasa berarti dia melakukan dan tidak melakukan. Setuju ya? Tindakan orang yang berpuasa ini melakukan dan tidak melakukan. Melakukan hal-hal baik dan menahan diri dari hal-hal buruk. Ini juga sebenarnya meningkatkan energi. Jadi yang apa? Tindakannya, perhatikan nih. Kalau kita konversikan lagi, melakukan, kemudian meninggalkan. Meninggalkan. Nah, konteksnya ingat ketika kita belajar dari, misalkan ini ada 0, ini min 5, katakanlah. Di sini ada 5. Di sini plus 5. Ada namanya Badru dan Badri. Kalau misalkan ada orang yang dulu pernah mencuri, merampok, membunuh. Oke, misalkan dia mencuri, merampok, membunuh. Dan ini masih banyak lagi. Ini min 4 lah. Biar kelihatan. Ini min 4. Nilainya min 4, min 1. Nah, yang dimaksud kebaikan meningkatkan energi adalah manakala dia yang dulunya misalkan di posisi ini, dia tidak lagi membunuh, tapi dia cukup merampok aja, setelah itu ditinggalkan korbannya. Maka bisa dibilang dari min 1, min 2, nah ini min 3, dari min 3, kemudian dia menjadi min 2, merampok doang, maka energinya meningkat 1. Lalu kalau seandainya ada orang yang merampoknya sudah enggak, dia menjadi min 1, maka energinya plus 2. Setuju ya? Kalau misalkan cukup mencuri doang. Mencuri itu berarti mencari kelengahan orang, mencari kelemahan orang. Tapi kalau seandainya dia mencuri tidak, dan di sini misalkan dia udah nggak pernah mencuri lagi, di sini dia bersedekah misalkan. Sedekah. Oke. Kemudian ini menolong sampai tuntas. Menolong. Nah, kalau ada orang, kok menodong sih? Bentar-bentar. Oh, kita ganti. Ini bukan bersedekah. Misal ya, di sini meminjami uang. Nah, meminjami kan positif juga. Nah, di sini sedekah. Ada orang, dia dulu suka bersedekah, teman-teman semua. Ada orang dulu suka bersedekah. Lalu sekarang dia tidak bersedekah lagi, tapi cukup sering meminjami orang. Nah, di sini nih. Berarti energinya min 1, benar? Karena turun ke bawah. Tapi bagi orang yang dulu sering membunuh, sering mencuri, ketika dia kemudian menjadi sering meminjami uang, maka dari min 3 ke plus 1. Ini berarti plus 4 versus 4. Artinya apa? Energinya bagusan orang yang di sini. Setuju ya? Nah, ketika orang melakukan puasa, teman-teman semua, maka dia juga banyak melepas kebiasaan-kebiasaan buruk. Benar nggak? Orang yang suka ngomongin orang jadi berhenti ngomongin orangnya. Oke? Nah, itu juga energi baik. Jadi meninggalkan kebiasaan buruk itu adalah energi baik. Oke. Ini juga meningkatkan energi. Meninggalkan kebiasaan buruk itu juga menjadi bagian dari meningkatkan energi. Nah, kemudian itu tindakan. Lalu melakukan apa? Mungkin yang belum pernah sahur jadi sahur. Nah, sahur pun itu bagian dari meningkatkan energi. Jadi satu amal, satu kebaikan. Lalu buka puasa meningkatkan energi. Jadi makannya jadi berpahala ya. Seperti itu. Itu meningkatkan energi. Jadi dari tindakan ini udah jelas-jelas banyak energi yang meningkat. Sekarang dari ucapan, teman-teman semua. Ucapan seperti apa? Ucapan diantaranya adalah ucapannya itu diantaranya adalah sebentar. Ini kayaknya nggak enak banget di sini nih. Kita ganti ke sini aja deh. Nah,
Jadi saya ubah teman-teman semua. Tindakan, ucapan, pikiran, perasaan, ini spiritual. Oke. Tadi tindakan, melakukan, dan tidak melakukan ya. Melakukan dan tidak. Meninggalkan. Oke. Kemudian ucapan, diantaranya ngaji teman-teman semua. Ngaji, membaca kitab suci. Mengaji. Oke. Ini rata-rata sudah pada berubah. Nah, tapi pertanyaannya adalah, apakah kemudian pikiran, perasaan, dan spiritualnya bertambah? Nah, ini teman-teman semua. Jadi, saya pengen menekankan bahwa sekalian aja kita tingkatin energi dari segala sisi. Kenapa? Karena kalau seandainya energi yang berubahnya, yang bertambahnya dari tindakan dan ucapan, sementara pikiran, perasaan, spiritual enggak, sayang. Benar nggak teman-teman semua? Sementara energi yang memiliki kekuatan besar, terutama spiritual, perasaan. Kenapa? Karena jangkauannya luar biasa. Jangkauannya luar biasa. Nah, sekarang kita bahas dulu deh jangkauan luar biasa biar Anda yang baru gabung nih paham. Jangkauan energi. Kalau seandainya Anda melempar, paling jaraknya tuh berapa sih? Berapa jauh sih Anda melempar? Nih Anda nih. Nah, Anda pengen melempar nih misalkan nih. Paling jaraknya berapa jauh sih Anda bisa melempar? Saya nggak tahu 100 meter nyampe nggak? Kayaknya enggak gitu kan. Atau kalau Anda mengangkat beban, seberapa berat sih beban yang bisa Anda angkat? Artinya jangkauan dari energi tindakan ini terbatas sekali. Beda kalau Anda berucap maksudnya gimana? Minta tolong. Nah, minta tolong. Pak, tolong dong. Itu bola yang tadi lempar ke sini, Anda nggak pakai gerakan energi tindakan, tapi Anda menggunakan energi ucapan dan ternyata benda bergerak sendiri. Wah, luar biasa tuh. Misalkan Anda melempar nyampe sini nih. Padahal maksud Anda tuh terlempar sampai sini. Anda minta tolong ke orang, "Om, Mas, tolong dong itu bolanya dilempar lagi tuh ke arah anak saya yang ada di sana," kayak gitu ya. Jadi benda ini berpindah karena ucapan Anda. Berarti ucapan bisa lebih jauh jangkauannya daripada tindakan. Nah, beda kalau seandainya Anda menggunakan pikiran teman-teman semua. Anda tidak berucap, Anda juga tidak bertindak, Anda berpikir. Anda berpikir ngebayangin ada orang yang ngambil bola ini kemudian dilempar ke anak Anda. Ternyata benar terjadi, ada orang yang lewat, bola, terus dia ngeliat anak kecil, "Oh, ini punya kamu ya?" Iya, kasih ke dia. Nah, ini juga seperti itu teman-teman semua. Nah, tapi kemudian ada lagi yang kemudian tidak. Senang ya? Sebentar. Nah, ada lagi yang kemudian tidak sempat berpikir. Tidak sempat berpikir teman-teman semua. Dia tidak sempat berpikir, tapi dia mengatakan enak kali ya. Nah, pernah ini enggak? Enak kali ya gitu loh. Anda kan sebenarnya nggak nyadar kalau Anda tuh berpikir. Ketika pernyataan enak kali ya kalau seandainya, nah kayak gitu. Pernah nggak? Enak kali ya kalau seandainya titik. Kayak gitu ya. Enak kali ya kalau seandainya titik. Nah, Anda ini udah merasa, tapi nggak sempat berpikir, nggak kemudian, waduh ini mestinya begini-begini, enggak. Tapi Anda cukup mengatakan enak kali ya, atau membisikkan dalam hati. Jadi Anda ngebayangin enak-enaknya. Nah, ini juga perasaan. Nah, ini seringkali terjadi teman-teman semua. Cepat terjadinya, benar nggak? Kayak gitu. Nah, di sini teman-teman semua di pikiran, itu sebabnya kemudian Rasulullah teman-teman semua seringkali mengimajinasikan, memberikan kajian-kajian yang berisi tentang imajinasi surga dan neraka. Benar nggak? Imajinasi surga neraka. Makanya ada sahabat Rasulullah mengatakan, "Wahai Nabi, ya Rasul, kalau aku bertemu denganmu, aku merasa seolah-olah aku tuh pengen sekali masuk surga. Tapi ketika aku ada di keluargaku, sepertinya tuh nggak ada tuh imajinasi itu. Nggak kepikiran surga." Kata Rasulullah itu wajar. Kenapa? Karena memang ada gambaran teman-teman semua surga dan neraka. Oke, kemudian perasaannya itu Anda perhatikan deh. Perasaan. Kerinduan kepada Rasulullah misalkan ya. Perasaannya. Kerinduan kepada Rasulullah. Atau bahagia saat ibadah lah.
Jangan ini dah, bahagia saat ibadah. Oke, atau rindu ibadah. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian kita spiritual, nanti kita bahas ya. Sampai sini dulu teman-teman semua. Ini biasanya saya ingin menjabarkan dulu kebiasaan-kebiasaan orang pada puasa pada saat Ramadan. Jadi tindakan, ucapan, pikiran, perasaan seperti ini. Nah, dengan kata lain teman-teman, kalau seandainya kita melakukan tindakan, melakukan ucapan, kenapa kamu melakukan ini? Ya habis yang lain juga melakukan itu, berarti dia tidak ada pikiran dan tidak ada perasaannya, tidak meningkat. Paham? Kalau orang melakukan ini semua karena memang sebagai rutinitas, ya iyalah orang bulan Ramadan, masa lu ngapain lagi gitu loh. Tapi pikiran dan perasaannya enggak Ramadan gitu loh. Tidak ada penambahan energi, tidak ada perubahan, tidak bertambah kemudian ada imajinasi surga neraka. Wah, imajinasi surga neraka itu salah satunya adalah teman-teman semua, Anda termotivasi beribadah karena pengen pahala, pengen masuk surga. Nah itu tuh imajinasi itu teman-teman semua. Wah rugi banget nih gue kalau misalkan diem 1 jam nunggu diem, mendingan baca Quran. Wah itu tuh berarti imajinasi Anda udah ke situ. Nah kalau perasaan Anda benar-benar bahagia saat ibadah, nyaman, rindu ibadah, kayak gitu. Nah dengan kata lain teman-teman semua, pada saat Ramadan, kalau seandainya kita mampu meningkatkan tindakan kita, ucapan kita, pikiran kita, perasaan kita, ini udah hampir sempurna nih, energi kita nambah di semua sisi. Nah, tinggal spiritual, nanti kita bahas. Sampai sini dulu deh. Paham teman-teman semua? Kalau paham, ketik paham dulu. Lepas pulpennya, ketik dulu paham. Oke, yang belum paham boleh raise hand teman-teman semua. Sebab ini memang tujuannya memahamkan Anda. Oke. Nah, sekarang teman-teman semua rugi kalau seandainya orang hanya mampu meningkatkan energi sampai ke sini aja. Kenapa? Sementara pikiran perasaan, apalagi spiritual, masih sama. Maka ini energinya kecil. Ini energinya kecil. Energinya kecil. Jadi, pada saat Anda, sebelum Anda puasa, makanya ada niat kan? Saya niat puasa ini karena Allah. Kayak gitu. Jadi bukan, kenapa kamu puasa? Ya habis satu keluarga puasa, yang bener aja gue nggak puasa. Nah, kayak gitu. Saya niat puasa karena Allah. Nah, sebenarnya juga bagi agama lain sama. Di Bali itu kemarin ada nyepi ya. Kenapa nyepi? Ya habis yang lain pada nyepi, masa gue nggak nyepi? Ya enggak juga. Ya saya nyepi karena Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Jadi sama aja konteksnya ya. Ini karena kebetulan Ramadan, jadi saya bahasnya Ramadan. Nah, tapi pertanyaannya apakah selesai sampai di sini saja? Ini loh. Apakah energi akan kita tingkatkan sampai pikiran dan perasaan doang? Kayak gitu ya. Enggak, teman-teman semua. Ada spiritual yang mesti kita tingkatkan. Nah, meningkatkan spiritual itu gimana? Ini, teman-teman, yang sebenarnya jadi rahasia keberhasilan sebuah afirmasi. Dan ini juga yang selalu saja ketika ada orang yang terapi ya, Pak, saya terapi baru sampai bab spiritual, tapi kok banyak banget keajaiban yang saya alami. Iya, kayak gitu. Nah, saya mau bahas di sini teman-teman semua. Spiritual. Bagaimana Anda bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban hanya dengan memanfaatkan momentum Ramadan. Nah, kelebihan Ramadan itu dibanding bulan-bulan lain, kita semua beribadah tambah banyak tanpa perlu disuruh gitu loh. Oke. Sip, lanjut ya. Sekarang kita ke spiritual. Teman-teman semua, apa sih yang dimaksud spiritual? Saya punya definisi sendiri tentang spiritual. Spiritual ini berkaitan dengan ketuhanan.
Oke, spiritual berkaitan dengan ketuhanan. Makanya mesti pakai agama. Kenapa? Mendefinisikan Tuhan, ya informasinya dari kitab suci. Kitab suci itu ada di agama. Kurang lebih seperti itu ya. Ini mohon maaf kalau saya salah. Jadi spiritual berkaitan dengan ketuhanan. Maka teman-teman semua, ketika kita mengatakan bagaimana meningkatkan energi spiritual, maka kita juga bisa melihat bahwa spiritual naik, spiritual turun itu seperti apa. Maka yang disebut spiritual negatif ketika pengingkaran, nah berarti spiritual negatif, jadi pakai gambar aja ya. Spiritual turun negatif ketika di sini pengingkaran. Pengingkaran. Spiritual disebut naik ketika di sini keikhlasan atau ridho. Lalu ending dari keikhlasan atau ridho, endingnya ya, itu menjadi patuh teman-teman semua. Menjadi patuh, menjadi dikuasai Tuhan, dan ini yang disebut abdi atau hamba. Jadi definisi hamba adalah seseorang yang dikuasai. Hamba atau abdi adalah seseorang yang dikuasai. Abdillah, berarti dia dikuasai Tuhan, dikuasai Allah. Abdi negara, dia dikuasai oleh negara. Hamba uang, abdinya uang, berarti dia dikuasai oleh uang. Oke. Pengingkaran itu endingnya apa? Membangkang, menolak, merusak. Nah, ini pengingkaran nih. Jadi spiritual disebut positif ketika Anda masuk ke titik ikhlas, ke titik ridho, dan spiritual disebut negatif ketika seseorang sampai ke titik pengingkaran. Dia tahu bahwa hujan deras. Apaan hujan deras? Aku nggak akan basah. Lalu dia hujan-hujanan, basah ternyata. Dia mengingkari bahwa sifat air basah. Atau sifat api panas. Lalu ada api, wah ini nggak akan kebakar. Dia masukkan tangannya ke api, ternyata kebakar, melepuh. Pengingkaran, teman-teman semua. Nah, pengingkaran ini menolak sebenarnya. Pengingkaran itu nanti berkorelasi dengan menolak. Oke. Menolak. Jadi orang-orang yang menolak sebenarnya orang yang mengingkari. Nah, menolak. Sementara ikhlas ridho itu menerima. Setuju nggak teman-teman? Ikhlas ridho itu menerima. Makanya Anda menerima. Kamu menerima sebagai perempuan? Iya, saya menerima. Saya ridho, saya ikhlas jadi perempuan. Kamu menerima sebagai laki-laki? Iya, saya menerima. Kalau pengingkaran, kamu menerima jadi laki? Tidak. Aku adalah jiwaku terjebak di tubuh laki-laki. Jiwa perempuanku terjebak di tubuh laki-laki. Oke. Kayak gini ya. Sampai sini. Nah, maka yang dimaksud meningkatkan spiritual kita, teman-teman semua, melepas penolakan-penolakan dalam diri kita menuju kepada keikhlasan. Nah, itu ya. Jadi kita bikin meningkatkan energi spiritual. Meningkatkan energi spiritual artinya melepas penolakan dan menuju keikhlasan. Ini teman-teman semua.
Jadi kalau udah ada definisi kayak gini kan jelas ya. Saya itu sesoleh apa sih gitu kan. Jadi ada kayak patokannya, panduannya. Bahwa Anda melepas pengingkaran-pengingkaran, penolakan-penolakan. Sebab penolakan itu teman-teman semua, itu dari pengingkaran sebenarnya. Dari Anda mengingkari. Menuju keikhlasan atau keridoan. Nah, bagian mana aja yang perlu kita ridhoi, yang perlu kita terima, perhatikan. Ini luar biasa teman-teman semua setelah saya berkontemplasi. Ya, ya, ini kan ilmu dari Allah ya. Nah, ini nih. Ini katakanlah gambar seseorang. Oke, ini gambar seseorang ya. Pertama, teman-teman semua, yang perlu diikhlaskan dan enggak boleh ditolak adalah apakah benar, apakah saya ridho Allah sebagai Tuhanku. Nah, ini teman-teman semua. Apa itu Tuhan? Apa itu Rob? Sesuatu yang disembah. Jadi, apakah Anda ridho? Anda menyembah Tuhan. Setuju teman-teman semua? Nah, ini teman-teman. Tapi kalau misalkan, kenapa kamu menyembah Tuhan? Ya habis, supaya dia baik sama aku. Kalau enggak, dia jahat. Waduh. Bahaya tuh. Kenapa kamu sedekah? Ya supaya hutang-hutangku lunas. Emang kalau enggak sedekah gimana? Ya nanti Tuhan tidak melunasi hutangku. Berarti Anda nyogok Tuhan. Berarti menyembahnya sebenarnya enggak ridho sebenarnya. Pengen sesuatu, enggak ikhlas. Ridho atau ikhlas teman-teman semua. Sampai sini Anda bisa mengerti teman-teman? Nah, ini kisahnya adalah tentang anak Nabi Adam, Habil dan Kabil. Masih ingat nggak sih? Kabil dan Habil. Ini namanya benar nggak nih? Jangan-jangan saya salah lagi. Yang satu dia bersedekah dengan buah-buahan terbaik. Buah-buahan terbaik. Yang satu dengan buah-buahan yang busuk. Kata Allah, bukan buah-buahan yang nyampe, tapi keikhlasan mereka. Kurang lebih seperti itu. Keridoan mereka. Ridho banget. Makanya biasanya teman-teman semua orang yang kurban, itu segan untuk nawar. Saya nggak tahu ya. Kenapa? Karena emang niatnya buat Allah. Ini harganya berapa? Sekian. Kalau, wah sekian aja. No, yang lebih murah yang itu. Ah, enggak, pengen yang ini, gitu, yang bagus. Kenapa? Karena niatnya untuk Allah. Maka teman-teman semua, Anda pastikan benar nggak bahwa ibadah Anda itu untuk Allah, bahwa Anda memang melihat Allah, bakal bertemu dengan Allah. Nah ini teman-teman semua. Itu sebabnya ada beberapa orang ketika mau sholat, dia mandi dulu, membersihkan diri dulu. Ada yang kayak gitu. Tapi itu bukan kewajiban ya, nggak jadi hukum wajib, enggak. Tapi maksudnya apa? Membersihkan diri, saya mau ketemu Allah nih, masa sih badan saya kotor, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sekali lagi Anda tanya ke diri sendiri, apakah saya ridho atau ikhlas Allah sebagai Tuhanku, sebagai sesuatu yang disembah, Anda sembah-sembah. Kayak gitu ya. Ini Anda tanyakan ke diri sendiri. Oke. Apakah Anda ridho membaca Al-Quran ini? Apakah Anda ridho berpuasa ini, kurang lebih seperti itu, sebagai bentuk penghambaan. Jadi kenapa Anda melakukan ini, itu tuh? Bukan untuk mendapatkan kebaikan instan, bukan. Tapi memang karena Anda ingin menyembah. Nah, jadi nanti motif ibadah bukan untuk kebaikan instan, tapi memuja Allah. Memuja atau menyembah atau meninggikan. Nah, dan poinnya bukan berarti Tuhan itu rendah sehingga Anda harus tinggikan, enggak. Tapi karena Anda butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan.
Motif hidayah bukan kebaikan instan, tapi memuja, menyembah, meninggikan. Jadi murni hanya ini saja teman-teman semua. Jadi jangan sampai kemudian kita punya niat, kenapa kita ibadah? Ya kali aja ini. Kita kan banyak masalah, yuk iniin Tuhan, gitu. Kurang lebih seperti itu. Benar sih, cuma niatnya teman-teman semua, motifnya. Nanti kalau masalahnya selesai, nggak deket Tuhan lagi. Kayak gitu ya. Jadi nggak sadar tuh orang-orang tuh berafirmasi. Ya kalau ngerasa punya banyak masalah, kamu deketi Tuhan lah. Dan itu ada afirmasi di baliknya tuh. Kalau masalah sudah selesai, ya jauhi Tuhan. Paham? Nggak sadar. Makanya solehnya pada saat ada masalah aja. Begitu masalahnya selesai, dia nggak punya motivasi. Pikiran nggak punya motivasi. Karena doktrinnya adalah kalau punya masalah, deketi Tuhan. Padahal yang benar, saya mendekati Tuhan karena saya abdi Tuhan. Bukan karena saya banyak masalah. Bukan karena saya banyak Tuhan, tapi saya abdi. Paham ya? Karena saya dikuasai Tuhan, ya saya akan mendekati Tuhan. Bisa ngelihat perbedaannya, teman-teman semua? Bisa merasakan perbedaannya? Bisa ya? Nah, ini meningkatkan energi teman-teman semua ya. Meningkatkan energi. Jadi sekali lagi, kenapa saya pengen puasa? Oke, niat. Saya pengen puasa agar saya nanti bisa titik-titik. Waduh, sayang tuh. Sayang. Saya berpuasa karena saya abdi Tuhan. Saya dikuasai Tuhan. Tuhan memerintahkan. Ya, saya nggak, ya karena saya abdi gitu ya. Ya, saya mau abdi Tuhan, ya saya lakukan aja. Dan saya ridho melakukannya. Saya ikhlas, ya Allah, saya ikhlas gitu. Oke, saya ikhlas, saya ridho. Nah, selanjutnya teman-teman semua, apakah saya ridho ikhlas dengan Allah sebagai Tuhanku? Itu yang pertama ya. Yang kedua, apakah saya ridho atau ikhlas sebagai diri sendiri di masa lalu? Nah, apa tuh maksudnya? Perhatikan teman-teman semua. Ini jangan ini deh. Dengan takdir. Nah, dengan takdirnya. Ini teman-teman semua. Apa yang sudah terjadi, kita definisikan takdir. Benar nggak? Sampai sini dulu. Apa yang sudah terjadi, kita definisikan takdir. Tapi yang belum terjadi, kita nggak tahu. Makanya kalau ada yang nanya, takdirmu bakal jadi apa? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ada orang yang bilang bahwa analisa tanda tangan membaca karakter. Seolah-olah karakter itu akan berlaku hari ini, besok, masa lalu, hari ini sama besok. Wah, saya udah nggak berani tuh. Analisa tanda tangan bukan menuju karakter. Kenapa? Karena setiap orang bisa berpotensi berubah. Setuju nggak? Maka saya menolak analisa tanda tangan membaca karakter. Yang benar analisa tanda tangan membaca luka batin di masa lalu. Emang kalau orangnya seperti itu nanti bakal begitu terus, ya Allah alam. Tapi sepanjang emosinya masih sama, kayaknya sih bakal begitu, gitu loh. Sepanjang emosinya. Tapi kan saya percaya emosi orang bisa berubah. Yang dulunya pemarah bisa jadi pemaaf, kayak gitu ya. Nah, jadi kita balik lagi, apakah saya ridho dengan atau ikhlas dengan takdirnya? Nah, ini teman-teman semua. Ini adalah meningkatkan spiritual, meningkatkan penerimaan dari menolak. Karena ada orang yang menolak takdirnya, benar? Apa itu menolak takdirnya? Mereka yang kemudian menjadi marah, menjadi sedih, menjadi kecewa karena sesuatu terjadi di masa lalu. Contoh, saya pandu teman-teman semua. Anda ridho dengan takdir. Nah, ini bagi yang sudah menikah atau yang, mohon maaf, misalkan, wah Pak, suami saya, istri saya udah meninggal. Apakah Anda ridho dengan takdir pasangan Anda? Anda dipasangkan dengan pasangan kan takdir, setuju? Apakah Anda ridho bahwa Anda belum dipasangkan? Nah, itu. Saya belum dipasangkan, Pak, sama belum dapat pasangan. Ya itu takdir. Takdir terjadi sampai dengan detik ini. Pertanyaannya, Anda ridho enggak? Oke, Anda ridho enggak?
Pak, pasanganku begini, begini, begini. Pertanyaan sederhananya, ridho nggak? Gitu aja. Kalau udah begini kan nggak berani ngadu. Bener nggak? Nggak berani mengadukan kejelekan pasangan. Kenapa? Karena jadi pertanyaan balik, Anda ridho nggak? Gitu kan. Nah, bagaimana supaya ridho? Pada hakikatnya Anda sendiri bisa jadi nggak tahu sebenarnya aku tuh ridho atau enggak. Tapi teman-teman semua, terapinya adalah, menjadi ridhonya adalah, bayangkan pasangan, lalu istighfar. Atau saya ikhlas ya Allah, saya ridho ya Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Berulang-ulang. Nah, bisa juga bermakna bayangkan nah, saya tekankan nih keburukan di masa lalu. Sebab apa? Ya wallahu alam apakah ini akan terjadi lagi di masa depan atau enggak? Kita enggak ngerti. Ini nempel banget soalnya. Kalau Anda aku nggak ridho, Pak. Wah, berarti mengingkari nih, menolak nih, mengingkari nih. Ini jauh dari titik ikhlas. Berarti spiritualnya belum bagus, energinya belum meningkat. Oke, teman-teman semua. Nah, sekali lagi Anda lakukan ini. Bayangkan keburukan di masa lalu pasangan Anda, lalu istighfar. Berarti kalau sebelum ngebayangin gimana? Sebelum bayangin, tulis dulu. Menurut Anda keburukan pasangan di masa lalu itu apa aja? Tulis. Jadi teknisnya adalah tulis dulu teman-teman semua. Tulis dulu keburukan di masa lalu. Nah, berarti saya gini ya. Ini jadinya tugas nih teman-teman semua. Tugas. Tulis daftar keburukan pasangan di masa lalu. Oke. Kemudian terapi satu per satu. Jadi, Pak, banyak dong, Pak. Saya nikah udah 20 tahun, misal. Saya nikah udah 15 tahun, listnya banyak. Nggak apa-apa, teman-teman semua. Ini untuk sebenarnya menuju kepada keridoan. Maka ketika satu Anda ingat lalu Anda lepas, saya ikhlas ya Allah, saya ridho ya Allah, saya ikhlas ya Allah, saya ridho. Astagfirullahalazim, istighfar berulang-ulang sampai lega, ganti ke yang selanjutnya. Nah, Anda paham ini tuh untuk meningkatkan spiritual Anda supaya Anda ikhlas. Kayak gitu. Jadi bukan terapi emosi lagi nih sekarang nih. Ini muatannya terapi spiritual. Kalau keburukannya masih terjadi sekarang bagaimana, Pak? Sekarangnya mau sampai kapan, Mbak Nila? Sekarang itu terjadi kapan, Mbak Nila? Apakah Mbak Nila sekarang detik ini sedang mendapatkan keburukan dari suami? Sebentar, Nila nih. Ini kan Nila mengatakan keburukan masih terjadi sampai sekarang. Keburukannya seperti apa, Mbak Nila? Coba Mbak Nila dibuka suaranya, biar kita tuntaskan ya. Mbak Nila bisa buka suaranya? Iya, Pak. Oke. Mbak Nila, contoh kecil, keburukannya itu apa maksudnya? Diabaikan, nggak dianggap gitu, Pak. Oke. Apakah sampai sekarang sedang mengalami keburukan diabaikan atau nggak dianggap, Mbak Nila? Iya. Itu perasaan Mbak Nila. Mbak Nila nggak tahu. Karena Mbak Nila sekarang sedang ikut Zoom meeting sama saya. Benar nggak? Iya. Benar nggak, Mbak Nila? Iya, Pak. Apakah itu bentuk pengabaian atau nggak dianggap dari suami? Kan bukan. Benar nggak? Iya. Jadi ketika Mbak Nila mengatakan sekarang, sebenarnya itu afirmasi Mbak Nila sendiri. Paham nggak, Mbak Nila? Iya. Sebentar, paham nggak? Dirasa perasaan
Ya berarti kan sebenarnya hanya di perasaan Mbak Nila doang, benar nggak? Bukan realitasnya. Sampai sini Iya. paham? Iya, Pak. Jadi pernyataan bahwa suami masih saja melakukan keburukan sampai sekarang, itu kan berarti tidak tepat kalimat itu, benar nggak? Benar nggak, Mbak Nila? Iya. Nih, yang dimaksud sekarang itu kapan, Mbak Nila? Contoh misalkan, sekarang nih jam berapa sekarang? Jam 9.37. 9.37. 9.37. Maksud saya masih hari ini gitu, Pak. Hari ini tuh batasnya sampai kapan? Apakah Mbak Nila juga tahu sampai dengan sore suami akan seperti itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kenapa Mbak Nila mengatakan bahwa sampai sekarang? Kan nggak tahu. Batasan sekarang tuh sampai detik saat terjadi, benar nggak Mbak Nila? Ya. Nanti kalau misalkan 9.38 masih disebut sekarang nggak? Tidak. Tidak. Benar ya? Bahkan hitungan sekarang itu bukan menit, tapi detik. Benar nggak? Ya. Sampai dengan detik yang akan datang akan seperti itu juga nggak, Mbak? Oh, betul. Enggak, Pak. Sebentar. Emang tahu perspektif. Detik yang akan datang nggak tahu kan, Mbak Nila? Benar nggak? Ya. Nah, karena detik yang akan datang nggak tahu, tapi kemudian Mbak Nila mengatakan sampai sekarang, dan Mbak Nila akan hidup di satu detik selanjutnya, benar? Ya. Mbak Nila akan hidup di satu detik selanjutnya, Mbak Nila hidup lagi di sedetik selanjutnya. Nggak sadar, Mbak Nila hidup dengan persepsi dan perasaan yang tadi. Paham, Mbak Nila? Iya, Pak. Sebelum realitasnya terjadi, Mbak Nila sudah memilih itu terjadi. Ngerti nggak? Iya. Nah, maka sebenarnya realitas yang Mbak alami karena pikiran dan perasaan Mbak sendiri. Makanya saya bilang bahwa suami katakanlah mengabaikan itu terjadi di masa lalu, benar? Iya. Kayak gitu. Nah, pertanyaan saya, ridho nggak dengan yang sudah terjadi ini? Paham? Mbak Nila ridho nggak dengan takdir? Kan masa lalu itu takdir, Mbak Nila. Bahwa ternyata takdirnya kemarin suami itu melakukan ini. Mbak Nila ridho nggak? Pertanyaan saya. Kadang rindu, kadang enggak. Nah, ingat, ini masa lalu. Yang saya maksud dengan meningkatkan spiritual menjadi ridho. Kenapa? Ketika Mbak Nila mengingkari, tidak ridho, berarti kan mengingkari, menolak, benar nggak? Aku tidak mau masa lalu terjadi seperti itu. Lah yang nyiptain masa lalu itu siapa? Yang bisa mengubah masa lalu itu siapa? Kan Allah, benar nggak? Benar nggak, Mbak? Iya, Pak. Berarti kalau kita menolak takdir, ya sama aja menolak Allahnya dong. Paham? Iya, Pak. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita menerima. Nah, ini yang saya bilang tadi. Tulis daftar keburukan pasangan di masa lalu, kemudian terapi satu persatu. Oke. Paham, Bu Nila ya? Iya, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, kemudian ini ada yang nanya nih. Kalau suami kurang aktif cari nafkah, gimana, Pak? Nah, Umi, ini terjadi di masa lalu atau di masa depan? Kalau Anda setuju bahwa ini terjadi di masa depan, berarti Anda sudah memprediksi. Tapi kalau suami terjadi di masa lalu, seperti ini, masa lalu loh ya, masa lalu. Masa lalu. Pertanyaannya, ridho nggak? Ridho nggak dengan masa lalu suami yang pernah kurang aktif cari nafkah? Paham? Nah, kalau ridho, ingat, kalau ridho, berarti kan melepas tuh. Kita tidak terbebani dengan masa lalu. Masa depan gimana? Wallahu a'lam. Paham ya? Oke. Nah, maka sebenarnya ketika Anda melepas, Anda udah nggak punya beban lagi. Tinggal minta sama Allah nanti. Ya Allah, saya minta rizkimu dari berbagai arah dengan berbagai cara yang halal. Setuju? Emang Allah nggak cerdas apa? Paham nggak? Iya. Kalau masalah suami doang yang bermasalah, emang Allah langsung Allah nggak punya pikiran gitu cara, aduh iya ya suaminya nggak bisa tuh, gimana ya caranya supaya dia si Umi ini dapat duit, kan nggak juga kan, benar nggak? Betul. Iya, yang bermasalah tuh ketika suami
melakukan kejahatan kepada istri dan anaknya, baru itu bermasalah, benar nggak? Suamiku Pak melakukan percobaan pembunuhan kepada siapa? Anak yang paling kecil. Wah, itu udah berbahaya, barulah. Tapi kalau sekedar, ya suamiku Pak tidak melakukan kebaikannya. Assalamualaikum Coach, kalau keburukan suami harus dirilis jika sudah meninggal. Yang kita terapi itu diri kita. Kita bukan menterapi suami yang udah meninggal, enggak ya, tapi diri kita. Tuh, karena lebih mengingat hal-hal yang baik dan romantis sepeninggal beliau. Pertanyaan saya, apakah sekali lagi, apakah Anda punya kenangan buruk yang Anda pendam, yang Anda sembunyikan? Itu pertanyaannya. Kalau misalkan Anda merasa bahwa oke, punya kenangan buruk, yang punya kenangan yang tidak membahagiakan dengan almarhum, tapi kemudian saya ridho, ya nggak apa-apa teman-teman semua, nggak apa-apa. Tapi konteksnya sekali lagi, kalau belum ridho, lakukan ini. Sampai kemarin suami masih belum istiqomah sholat 5 waktu, Pak. Bagaimana mengubah keburukan itu, Pak? Ini bukan hak seorang Yulia. Seorang istri bukan haknya menyuruh suami untuk sholat. Kenapa? Ini mirip dengan Rasulullah menyuruh pamannya untuk beriman kepada Allah. Benar nggak teman-teman semua? Apakah Nabi Muhammad SAW berhasil menasehati pamannya agar beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kan tidak berhasil. Kata Allah, yaitu sebenarnya hak Allah memberikan hidayah itu. Jadi Anda tidak bisa mengubah ya, Anda tidak bisa mengubah. Sekali lagi, Anda mesti tahu diri. Masalah ibadah, masalah menjadi hamba Tuhan, itu bukan hak Anda, tetapi hak Allah. Kayak gitu ya. Jadi tugas saya apa Pak? Mendoakan. Sama, Rasulullah juga mendoakan. Ya. Sampai Allah mengatakan, berfirman bahwa menikah, atau bagi Anda yang belum menikah juga, apakah Anda ridho belum dapat pasangan? Kurang lebih seperti itu. Suara hilang. Sekarang, oh barusan saya dapat konfirmasi ininya, apa internetnya tidak stabil. Oke, selanjutnya teman-teman semua, selanjutnya teman-teman perhatikan, apakah Anda ridho dengan anak Anda? Nah, ini nih. Anak Anda pasti punya kelemahan dong, benar nggak? Apakah saya ridho dengan kondisi anak saya? Benar teman-teman semua? Apakah Anda ridho dengan kondisi anak Anda, teman-teman? Pasti anak punya kelemahan dan kekurangannya. Sampai sini. Apakah Anda ridho, teman-teman semua? Nah, terus tugasnya gimana? Maaf. Nah, jadi yang perlu Anda lakukan, teman-teman semua, itu adalah, sebentar. Oh, ini nih. Saya hapus dulu ini ya. Nah, berarti di sini, tulis daftar keburukan anak. Tulis daftar keburukan anak. Oke, di masa lalu terapi. Nanti Anda bakal ketemu clue-nya nih di akhir materi ya. Jadi kadang-kadang gini teman-teman semua, jangan sampai Anda mengatakan, saya ridho Pak, saya ridho. Tapi sebenarnya pada saat Anda anak katakanlah rewel, Anda jadi marah. Nah, bentuk marah ini itu bukan ridho teman-teman semua.
Itu bentuk penolakan dengan sikapnya seperti itu. Nah, jadi saya mengingatkan ada orang yang saya ridho, sebenarnya enggak kayak gitu. Nah, maka gimana? Sepanjang Anda masih mengingat keburukan anak itu, lalu pada saat terapi Anda masih nangis, berarti sebenarnya Anda belum ridho. Kecuali ketika Anda menemukan keburukan anak itu di masa lalu, ketika di terapi datar aja, biasa aja, enggak apa-apa, berarti it's okay. Jadi ini cara ngeceknya teman-teman semua ya. Cara ngeceknya. Selanjutnya teman-teman, apakah Anda ridho? Dilahirkan dari rahim ibu, oke, dan bapak. Nah, kenapa? Karena mereka punya kekurangan, setuju nggak? Ibu bapak Anda itu punya kekurangan di masa lalu. Apakah Anda ridho, teman-teman semua? Pak, kenapa pas materi suami saya nangis terus sampai sekarang? Alhamdulillah, nangis itu bentuk kesadaran, ya. Nanti praktekin aja terapinya ya. Kayak gitu. Apakah saya ridho dilahirkan dari rahim ibu dan bapak? Kayak gitu. Oke, jadi sekali lagi ini juga Anda ridho. Nah, selanjutnya teman-teman semua, apakah saya ridho dengan kondisi fisik, intelektual saya di masa lalu? Mungkin Anda pernah melakukan hal bodoh. Pertanyaannya, apakah Anda ridho? Anda pernah melakukan hal bodoh di masa lalu. Mungkin Anda pernah secara fisik dijelek-jelekan. Pertanyaannya, apakah Anda ridho dengan kondisi fisik Anda di masa lalu? Jadi teman-teman semua, pada akhirnya, ini kan materi-materi terapi emosi. Benar nggak teman-teman? Benar nggak? Ini adalah materi-materi terapi emosi. Yaitu Anda membayangkan pengalaman-pengalaman sama orang tua kalau yang udah masuk ke analisa tanda tangan. Benar teman-teman semua? Kemudian Anda menterapi ketika Anda dalam kandungan. Benar ya? Dengan kata lain, sebenarnya terapi emosi dalam behind the scene itu untuk mendukung peningkatan spiritual seseorang. Sebenarnya. Makanya ketika dia mempraktekkan ini, itu banyak keajaiban. Nah, terlebih dalam Ramadan, jangan sampai kita masuk ke bulan Ramadan, tapi sebenarnya kita nggak ridho dengan masa lalu kita. Itu poinnya teman-teman semua. Jadi maksudnya gimana? Anda pastikan kembali, bagi Anda yang sudah melakukan terapi-terapi, Anda cek lagi, supaya Anda benar-benar ridho. Ridho sebagai hamba Allah, ridho dengan takdir Allah yang sudah terjadi. Kayak gitu ya. Nanti kita tingkatin lagi. Apakah saya ridho dengan keadaan sekarang? Nah, suka ada yang bilang kan keadaan sekarang. Nah, apakah Anda ridho dengan keadaan sekarang? Saya menggunakan bahasa Anda, istilah keadaan sekarang. Anda pasti ngerti nih bagi Anda yang punya problem, punya masalah di keadaan sekarang. Karena sebenarnya ini bukan keadaan sekarang, keadaan masa lalu sebenarnya. Nah, Anda list teman-teman semua apa yang dimaksud keadaan sekarang. Jadi tulis yang Anda definisikan, tulis keadaan sekarang yang Anda maksud. Keadaan sekarang, lalu terapi satu persatu. Oke. Tulis keadaan sekarang, lalu terapi satu persatu. Anda yang merasa keadaan sekarang saya banyak hutang, Pak, tulis hutang saya sekian. Tulis hutang saya sekian. Dan ya Allah, saya ikhlas dengan hutang ini. Ya Allah, saya ridho, ya Allah, bahwa saya pernah berhutang. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, ya Allah, dengan takdir itu. Saya memaafkan diri saya yang pernah diiming-imingi investasi bodong sehingga berhutang. Saya memaafkan diri saya, ya Allah. Saya ridho dengan takdir saya.
Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kok sini pertanyaan-pertanyaan di kuesioner form itu ya? Iya. Jadi kan saya pengen tahu nih peserta ini di tingkat apa sih? Tingkat keridoannya. Oke, teman-teman semua. Sampai sini difahami? Maka teman-teman, ketika Anda menerima ikhlas dengan takdir Allah di masa lalu, otomatis Anda pun akan ikhlas dengan Allahnya. Sebab apa? Anda perhatikan pola ini. Ketika seseorang menolak takdir yang sudah terjadi, seringkali mereka juga menolak Tuhan. Benar nggak teman-teman semua? Apaan? Dulu aku disakitin tuh, dulu aku digini-giniin tuh. Emang Tuhan ada? Allah. Nah, pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak dengar kayak gitu? Pada ujungnya menolak Tuhan, mengingkari Tuhan. Kenapa? Karena dia menolak takdir yang sudah terjadi. Nah, bibit-bibit ini mari kita hapus. Paham ya? Bibit yang namanya bibit itu kan kadang ya bibit itu kecil-kecil teman-teman semua. Kita disebut bibit itu karena kecil-kecil, kurang lebih seperti itu ya, tapi bisa tumbuh menjadi besar. Kayak gitu ya. Nah, nanti kalau menolak Tuhan tuh nanti dampaknya apa? Harusnya kan nih menolak nih. Harusnya masa lalu saya titik-titik. Nanti tuh lama-lama begini. Harusnya Tuhan itu itu udah mulai ngatur Tuhan. Harusnya Tuhan itu kan gini, ini Tuhan nggak bener nih kerjaan. Nah ini dari menolak takdir teman-teman semua. Maka orang yang menolak takdir yang sudah terjadi, memendam rasa marah, memendam rasa sedih, memendam rasa kecewa, itu udah bahan-bahan keingkaran. Bahan-bahan keingkaran. Sekali lagi, bahan-bahan keingkaran. Dan ingat, iblis tidak pernah pensiun. Oke. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman semua, mari kita masuk bulan Ramadan ini dengan keridoan kita. Sehingga ketika Anda hatinya sudah ridho, maka teman-teman semua, nah spiritual, nah tadi ya, sini ya, maaf. Pada bab spiritual ini, ridho, ikhlas, menerima. Nah, itu nih. Kalau seandainya ada orang beribadah, teman-teman semua, tindakannya melakukan dan melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, ucapannya mengaji, pikirannya, wah ini surga neraka, perasaannya bahagia saat ibadah, tapi spiritualnya enggak ridho sebenarnya, enggak ridho. Kira-kira dapat ini enggak teman-teman semua? Dapat energi yang baik enggak? Ayo menurut Anda, kira-kira gimana tuh? Saya nggak berani mengatakan dapat pahala nggak? Ya mungkin dapat ya. Tapi Anda kebayang dong bahwa spiritualnya jadi ganjelan gitu loh. Karena dia nggak ridho. Nggak optimal. Nah itu aja dulu ya, kalimatnya baik. Tidak optimal. Kayak gitu. Jadi nggak nyampe akhirat tuh kebaikan-kebaikannya. Nyampenya dunia doang. Paham ya? Jadi kalau Anda pengen lunas hutang, syaratnya adalah Anda pengen lunas hutang. Anda ngerasa hutang Anda besar sekali, hanya Allah yang bisa melunasi hutang ini. Berarti Anda bakal berinteraksi dengan Allah dong. Maka syaratnya Anda ridho dulu dengan hutang itu sebagai sebuah takdir di masa lalu. Jangan diingkari. Jangan diingkari teman-teman semua. Bahwa Anda pernah punya hutang sekian. Dan kalau seandainya kemudian saya dipermalukan gara-gara hutang itu, saya pasrah. Jadi ridho ikhlas dengan masa lalu, teman-teman semua. Ini saya perjelas lagi ya. Ridho ikhlas dengan masa lalu dan pasrah dengan masa depan. Pak, bagaimana kalau suami saya masih seperti itu di masa depan? Pasrah aja. Oke.
Pak Sofyan, saya pernah ingat seseorang dari masa lalu sehingga mempengaruhi rasa di hati saya. Kemudian saat saya ingat itu Ho'oponopono sambil bayangin terus dia terus istighfar. Apakah saya sudah benar? Ya, udah benar. Oke, teman-teman semua. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau yang mau bertanya, angkat tangan dulu. Ini bertanya sesuai konteks ya, bagusnya ya. Tapi nggak apa-apa sih. Mbak Ira ya? Iya, Coach. Halo, Ya, hadir. kirain nggak dengar. Ini Coach, antara bawah sadar sama sadar ini kan kita sadar ya, kan beda dengan bawah sadar. Yang mau diselaraskan itu kan adalah bawah sadar kita. Nah, cuman saya tuh proses ya, insya Allah jadi lebih baik. Nah, yang saya alamin ini kan dengan kondisi yang ada karena masih apa ya, ya kondisi sendiri gitu kan. Bentar, Mbak. Ini Mbak Ira sampai sekarang tuh pertanyaan masih ambigu. Saya ini dengan kondisi yang ada, alas ini ngejelasin apa sih? Maksudnya ya karena pengalaman trauma masa lalu gitu, Ya, Coach. jadi yang jelas dong pertanyaannya apa? Kalau mau mendeskripsikan tuh deskripsikan jelas gitu loh, biar kita tuh mencerna. Gimana ya? Ya itu makanya karena jarang apa ya, jarang diajak ngobrol misalnya di keluarga gitu. Jadi untuk mengungkapkan sesuatu itu jadi seperti itu gitu loh. Jadi kadang-kadang sulit mengungkapkan. Jadi yang dialami itu dengan kondisi ini bawaannya kalau misalnya malam itu kan begitu pulang kan masuk ke kosan, Coach, karena tinggal di kos. Begitu pulang itu kan di kamar sendiri itu mengalami kondisinya nggak semangat gitu loh. Jadi bawaannya mau tidur terus begitu juga kalau misalnya pas bangun tidur pagi. Jadi kalau masuk malam sama masuk pagi hari gitu kan. Nah, itu saya tuh apa ya, ngerasa saya tuh udah membuang waktu dengan kondisi kayak gitu. Jadi sementara ada seperti apa ya, astagfirullahaladzim, yang kemarin tuh seperti ya saya belajar nih macet gitu loh, Coach. Kok macet itu maksudnya saya tuh tahu saya tuh banyak kondisi yang bisa buku, kemudian kerjaan juga ada, tapi seperti nggak semangat gitu loh, Coach. Jadi kayak kayak nggak ada artinya gitu loh. Jadi yang bawaannya tuh yang kemarin-kemarin itu yang sampai tadi itu juga bawaannya mau tidur aja. Jadi ngabisin waktunya dengan tidur tidur gitu loh, Coach. Jadi seperti itu. Jadi seperti ya sabar ini seperti kayak apa yang saya bayangin, macet di situ. Jadi mau kayak takut juga ada atau gimana gitu. Jadi Sebentar, Mbak Ira. Udah itu pertanyaannya. Halo Mbak Ira. halo, Coach. Itu pertanyaannya. Iya, jadi gimana? Oke. Maksudnya saya nggak zalimin diri saya Sebentar. sendiri. Itu enggak pertanyaan berhubungan dengan pikiran sadar bawah sadar itu apa hubungannya? Saya itu maksudnya karena tinggal sendiri dan apa ya, nggak itu diabaikan. Maksudnya nggak ada Merasa orang tua. diabaikan. Iya. Tinggal sendiri. Nah, pertanyaan saya kan gini Mbak Ira. Ini kan hakikatnya Mbak Ira sedang mencari solusi, benar nggak? Iya, benar, Coach. Nah, mohon maaf teman-teman semua. Ini banyak juga pertanyaan-pertanyaan ke sini ke saya. Pak Sofyan dia cerita lewat telepon gini-gini dan sering saya stop, saya bilang. Stop. Biar kita fokus ke pertanyaan bahwa seorang Mbak Ira merasa sendiri dan kemudian dampaknya sering malas, kurang lebih seperti itu. Untuk Ya. melakukan sesuatu dan dampaknya adalah waktu itu jadi terbuang sia-sia. Benar ya Mbak Ira ya? Kurang lebih seperti itu. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya saya semangatkan gitu ya? Ya, betul, Nah, betul, oke. Itu kan? betul. Ya udah jangan kemana-mana ya. Kenapa? Karena nggak sadar Mbak Ira, banyak orang yang bertanya itu juga peneguhan pengen dapat perhatian, nggak sadar. Nah, perhatian bahwa tolong perhatikan aku lewat bertanya. Sehingga ketika diperhatikan, justru kepuasannya itu manakala diperhatikan sehingga cari masalah lagi untuk ada bahan pertanyaan, nggak sadar. Nah, itu. Jadi Paham ya? paham, Coach. Jadi Nah, saya itu ya sebentar nih, maksudnya saya pecah dulu Mbak Ira. Merasa sendiri, kemudian tidak semangat, kan gitu ya? iya. Semangat, kemudian jadinya waktu sia-sia, kan gitu ya? Iya, bawahnya Sia-sia. mau tidur Oke, aja. waktu sia-sia perhatikan.
Terus pertanyaannya adalah bagaimana supaya saya waktu ini bisa tidak sia-sia kan gitu ya? Iya, Di sini kan pertanyaannya kan. Nah, iya. teman-teman semua Anda mesti paham ada yang disebut sebab, ya kan? Sebab. Kemudian ini lalu lanjut ke akibat satu nih. Akibat satu. Akibat satunya apa? Tidak semangat. Gara-gara tidak semangat, kemudian akibat dua. Benar nggak? Akibat dua. Paham ya? Yaitu waktu sia-sia. Sampai sini dulu Anda ngerti? Mbak Ira paham? Iya, paham, Bu. Oke, lalu pertanyaannya bagaimana saya supaya bisa mengatasi akibat dua? Jangan mengatasi ini. Nggak bisa, atasi di sebabnya. Paham? Iya. Jadi, bahkan kadang-kadang pertanyaannya salah. Bagaimana Pak supaya saya jadi semangat, supaya waktu saya ini tidak terbuang sia-sia? Salah nanya. Yang benar adalah bagaimana Pak supaya saya ridho dengan diri sendiri. Benar? Ya, maksudnya itu, Nah, Coach. itu kan. Ya, jadi saya bisa bersahabat dengan diri sendiri, jadi nyaman Nah, dengan diri sendiri gitu kan. Jadi kayak seperti gitu. itu. Oke, baik. Nah, sekarang caranya gimana? Dari sini dirunut lagi. Apakah ridho dengan takdirnya? Nah, Kalau sadarnya ridho, Coach. oke. Itu takdir Mbak kemarin sendirian, ridho nggak? Ridho. Oh, katanya. Cuman ini kebawahnya gitu gimana? Nah, itu belum ridho itu. Belum Astagfirullahaladzim. ridho. Nah, terus gimana caranya? Mbak mulai dari lihat kaca aja dulu ya. Mbak lihat kaca, lalu ho'oponopono atau istighfar. Oke? Nah, Ho'oponopono juga nggak ada rasanya gitu loh, Nggak Coach. apa-apa. Berapa menit Mbak melakukannya? Hmm, berapa lama ya? Ayo. Nggak terlalu lama banget sih. Tuh, nggak terlalu lama banget. Iya, saya udah nebak. Kayaknya Mbak emang nggak lama. Minimal 1 jam buat Mbak ya. Soalnya karena nggak ngerasa mana sih kok nggak ada, yang biasa Iya, aja betul. gitu. Mbak menganalisa. Mbak menganalisa. Jadi Mbak ingin menjangkau emosi dengan logika. Itu insya Allah nggak nyambung, Mbak. Oh, Mbak insya Allah nggak akan nemu. Terus aja berapa kali dianalisa, ini kenapa yang nggak di sini? Ya, terus aja nggak akan ketemu. Nggak akan. Jadi jangan dianalisa. Emosi itu konon katanya di otak kanan. Logika di otak kiri. Benar nggak? benar. Letak otaknya aja udah berubah, udah berbeda. Terus mau Iya. disamain? Nggak bisa. Sekarang saya tanya Mbak, di usia berapa pertama kali Mbak mengenal rasa sedih? Di usia berapa ya? Sepertinya kalau saya itu kan di dalam kandungan sih, kok. Iya, Mbak sebenarnya nggak tahu. Hanya Iya, mereka-reka. Benar kan? iya, Karena itu betul. emosional, Mbak. Pengalaman emosional nggak bisa dijangkau dengan logika. Di usia berapa ya? Coba saya hitung deh. Waduh, hebat banget. Ngerti, Mbak? Ya cuman ya itu. Jadi, bahkan nggak usah ditanya di usia kapan. Pertama kali merasa sedih. Pertama kali loh ya. Kayak gitu. Sebab apapun jawabannya itu hanya rekaan aja. Nah, jadi udah mendingan lakukan aja terapinya. Sama, merasa sendiri. Mbak liatin aja tuh diri sendiri itu di kaca, lalu ho'oponopono ya. Oke, Mbak? Gitu ya, Kak. Ya, ya. Nah, oke, jadi lakukan terapinya, jangan dianalisa. Baik. Kemudian ada Mbak Dian Sofa. Ya, baik, Coach. Saya mau bertanya. Jadi gini kan, jadi kesimpulannya kan gini ya, Coach ya, kalau tidak salah. Jadi kita ikhlas pada masa lalu, ya kan, ridho terhadap apapun, terhadap dari misalnya suami, orang tua dan sebagainya gitu kan. Nah kemudian, ketika saya itu udah ridho, insya Allah ridho. Tapi Coach begitu dan pasrah dengan masa depan itu dari dalam hati saya itu ada teriakan ketakutan gitu, Coach. Itu berarti apakah belum ridho atau seperti apa itu, Coach? Oke, orang-orang yang ketakutan terhadap masa lalu atau ketakutan terhadap masa depan? Masa depan, Coach. Berarti udah pasrah belum? Ya tadi, ketika saya mengevaluasi ya sudah saya misalnya nih kondisi saya seperti ini, kondisi seperti ini, saya ikhlas itu. Tapi kemudian ketika pasrah masa depan itu dari hati itu kayak dalam sisi hati yang lain itu kayak ada teriakan takut gitu. Nah itu Iya, berarti kan belum pasrah kan? berarti belum pasrah lagi gitu. Belum Ya, pasrah. oh, Dan iya. itu artinya belum ridho. Oh. Jadi parameter Anda sudah ridho atau bukan ridho itu bukan Anda berhasil mengucapkan kata-kata ridho. Bukan itu. Sekali lagi, parameter Anda sudah ridho atau belum ridho bukan berarti Anda berhasil mengucapkan, aku bisa mengucapkan kata ridho dong, akibatnya aku udah ridho. Enggak, belum. Bukan itu.
Berarti perlu terapi lagi ya, Coach? Nah, kayak gitu ya. Oke, siap. Makasih. Baik, sama-sama. Kemudian Yulia Padang ya. Iya Pak, Oke, silakan Yulia. gini Pak, tadi kan ada di poin apakah saya ridho dengan intelektual saya di masa lalu. Jadi gini, alhamdulillah kemarin itu udah menyelesaikan pendidikan magister kan, tapi belum ada tercapai panggilan kayak dosen atau apa yang dituju. Karena memang saat memasukkan lamaran itu, oh yang ada lamaran nih sekedar masukin aja gitu, tapi di hati itu tetap nggak pede dengan pendidikan itu dan tidak percaya diri gitu. Itu gimana cara merilis atau menerima atau ridhonya gitu Pak? Ya, berarti kan Anda menolak, mengingkari lamaran Anda sendiri sebenarnya. Terus gimana cara Enggak, itu nggak pedenya karena apa? Karena ngerasa nggak layak kan? Iya, merasa kayak itu nanti takutnya kalau ada interview atau apa, takutnya ada yang lebih pintar, saya tidak Nah, pintar, nah oke. gitu. Nah, berarti bayangkan tuh, itu kan berarti ada gambaran-gambaran tuh, gambaran-gambaran penyebab tidak pede, tidak layaknya, berarti ada orang yang lebih pintar. Berarti bayangkan itu lalu terapi di situ. Oke. Oke, ini sebenarnya menghapus imajinasi negatif ya. Anda ngebayangin yang imajinasi-imajinasi yang membuat Anda tidak nyaman, lalu terapi bagian itu. Oke? Oke. Siap. Oke, sip. Nah, sebelum ke Mbak Sylvia, ini ada pertanyaan. Coach keluar. Kalau kali ya. Kalau membayangkan masa depan, dada rasanya panas kayak mau nangis, apakah artinya ini belum pasrah? Belum. Tuntasin ini. Tuntasin ya. Kemudian tuntasin. Terapi saya belum selesai karena mau Ramadan apa terlalu lama dijeda setelah Lebaran dan tetap lanjut malam hari, apa nanti diulangi lagi dari awal? Justru karena Anda mau Ramadan, terapinya tuntasin supaya Anda jadi ridho. Paham? Terapi behind the scene itu justru mendukung Anda supaya Anda cepat ridho, sehingga amalan Anda di bulan Ramadan jadi tambah bagus. Karena dasarnya udah ridho. Tapi kalau Anda terapinya ditunda dulu, Pak, berarti Anda ngejar aktivitas fisik, tapi secara spiritual sebenarnya masih belum ridho. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, saya pernah terapi istighfar sambil menekan audio terapi di YouTube, tapi sampai ketiduran. Itu gimana, Pak? Ya itu artinya ngantuk. Itu bukan terapi ya. Oke, teman-teman semua. Nih, buat yang punya anak, salah satu cara untuk ridho dengan anak adalah yang sudah punya anak ya. Bayangkan saat anak dalam kandungan, lalu Ho'oponopono sampai lega. Oke, ini ya teman-teman semua. Ini nggak ada di buku kerja ya, saya tambahin di sini ya. Bayangkan saat anak dalam kandungan, lalu Ho'oponopono sampai lega. Yang kedua, bayangkan sikap pasangan. Kalau Anda laki-laki, berarti bayangkan anak Anda dalam kandungan ibunya. Kayak gitu ya. Bayangkan sikap pasangan saat anak dalam kandungan. Lalu Ho'oponopono. Nah, teman-teman semua, pasti Anda punya dong imajinasi, ingatan pasangan yang tidak baik. Nah, yang tidak baik. Sebenarnya ini juga bukan yang tidak baik, yang berkesan. Yang berkesan. Baik kesan itu positif maupun kesan itu negatif. Misalkan saya ingat banget nih, sebagai suami nih, saya nih suami nih. Saya ingat banget nih istri saya tuh dulu pernah tuh dia mual-mual di pinggir terminal saat hamil anak pertama. Wah, itu kesan banget tuh. Nah, bayangkan itu yang saat anak dalam kandungan, Ho'oponopono. Saat hamil sebenarnya ya. Saat hamil. Atau sebagai istri, mungkin Anda ingat, oh ya dulu suami saya itu pernah ngasih ini nih saat saya hamil ini. Nah, kayak gitu ya. Dan bisa jadi kesan-kesan itu negatif, teman-teman semua. Nggak apa-apa. Bayangkan sikap pasangan saat hamil lalu Ho'oponopono. Tapi kalau saat hamil, kesannya kalau Anda sebagai istri, suaminya hamil.
Enggak lah ya, maksud Anda tuh, Anda paham lah. Pokoknya kalau Anda lagi hamil, Anda sebagai istri, bayangkan sikap pasangan saat Anda hamil, lalu Ho'oponopono ya. Kok saya ibadah selama ini karena ingin ditolong Allah, bukan sebagai hamba, tapi apa yang harus dilakukan? Ya perbaiki niatnya. Allah mah Anda nggak ibadah juga udah pasti nolong. Tapi pertanyaannya Anda ridho nggak gitu loh. Kayak gitu ya. Ini Mbak Dinar baru masuk apa gimana ya? Udah dibahas sebelumnya. Oke, teman-teman semua, ini bagi Anda yang punya anak. Kenapa? Karena persepsi Anda terhadap perasaan-perasaan Anda ketika anak dalam kandungan itu mempengaruhi sikap anak kemudian, teman-teman. Oke. Kemudian tadi Mbak Sylvia ya. Mbak Sylvia, silakan Mbak Sylvia. Baik, Coach. Makasih ya, Coach. Mau Yap. tanya ini. Kebetulan beberapa bulan ke depan, agak 3 bulan lah, ada berita mutasi kan, dan satu sisi mutasi kerja gitu kan, dan mutasi kerjanya juga ada pilihan kalau masih dalam satu provinsi mungkin masih bisa lah ya, karena saya dengan anak-anak juga tinggalnya berjauhan, sekali seminggu bisa ketemu gitu kan dengan 3 anak yang diasuh sama nenek kakeknya. Tapi karena ada berita mau dimutasi dan ada kemungkinan karena saya masih dalam kategori muda, ada dipromosikan dengan jabatan yang lain tapi di provinsi lain gitu loh. Jadi saya dilema saat ini, satu sisi saya ingin selalu dekat dengan anak-anak, malah ingin lebih dekat lagi dengan anak karena bapaknya nggak ada gitu kan. Bapaknya sudah meninggal udah 6 tahun yang lalu, tapi satu sisi saya galau nanti takut kalau saya nanti ditempatkan ke provinsi lain, karena kalau udah satu provinsi aja sekali seminggu bagaimana dengan provinsi lain gitu loh. Nah, bagaimana saya bisa untuk menerima ini gitu loh sampai, hari H-nya gitu, sampai saya ridho dengan ada berita seperti ini gitu loh, Coach. Jadi saya nggak selalu galau sendiri, sedih sendiri kalau saya satu sisi minta ke Allah, mintanya saya dekat dengan anak-anak gitu kan, tapi, takut dengan kenyataan nanti kalau saya dipindahkan ke provinsi lain gitu, Coach. Ini benar nggak bahwa Anda sebenarnya ketakutan? Saya ketakutan, Ya kan? Ketakutan itu adalah imajinasi negatif. Iya, heeh, Oke, menghapus imajinasi negatif adalah bayangkan ketakutannya lalu Ho'oponopono. Oke? Bayangkan ketakutannya itu karena ketakutan jauh dengan anak-anaknya itu, Coach. Apa yang Atau Anda apapun. takutkan? Apa yang Anda takutkan terkait dengan rencana mutasi? Iya. Paham? Jadi sebelum Anda terapi Ho'oponopono, ditulis dulu yang daftar ketakutannya apa, daftar imajinasi negatifnya gimana. Paham? Iya. Jika saya dimutasi, maka 1, jauh dari anak, misalkan ya. Iya, betul. Nah, bayangkan jauh dari anak itu kayak gimana. Yang kedua, misalkan ditempatkan di, sebut aja, provinsi jauh itu apa contohnya? Iya. Misalkan di Kalimantan, misalkan ya. Iya. Misal di Kalimantan pedalaman. Bayangkan seperti ini. Lalu nih Ho'oponopono satu-satu. Nah, jauh dari anak tuh bayangannya gimana? Anak ngumpul tapi nggak ada ibunya. Iya, betul. Kayak gitu. Mereka tertawa tapi nggak ada ibunya di situ. Yang ada anak sama ini. Atau mereka sedang sakit tapi nggak ada ibunya gitu. Jadi betul. gambarnya itu gambar-gambar seperti itu. Lalu Ho'oponopono. Oke? Baik. Clear, itu menghapus imajinasi negatif. Sepanjang Anda bisa mengenali apa imajinasi negatifnya, sepanjang itu pula bisa dihapus. Nah, selanjutnya kalau ini udah clear, maka ya Allah saya ikhlas, saya ridho. Jadi kalaupun misalkan ini yang mesti terjadi dan itu adalah takdir Allah, saya ikhlas, saya ridho. Pertanyaannya adalah, Anda setuju nggak bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang? Iya, insya Allah. Kalau emang maha pengasih, maha penyayang, mungkin nggak Allah tuh ngasih Anda kesusahan? Enggak. Nah, paham ya? Jadi pada akhirnya balik lagi tuh ke akidah kita tuh. Ngerti? Ngerti, insya Allah. Oke, sip. Oke, makasih banyak, Coach. Sama-sama. Kemudian sebentar, ini dari chattingan tuh ada yang angkat tangan sebenarnya. Tadi ada yang pas saya mau nanya. Saya, Pak. Siapa ya? Andi Tiasari, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coach, saya ingin sedikit kembali pada rasa penolakan terhadap Allah tadi ya. Ini berkaitan dengan anak saya yang saat ini sedang
berusaha untuk cari kerja. Beberapa kali itu memang dia baru lulus, belum wisuda, cuma sudah berusaha untuk mencari kerja. Beberapa kali sudah sampai di tahap interview, kemudian batal lagi. Dan kemarin sempat anaknya curhat, gini-gini saya masih berusaha terus, ya harus mencoba terus, saya coba gitu. Saya bilang gitu ke anaknya, terus yang penting kamu tetap berusaha, hasil akhir pasrahkan sama Allah. Saya bilang gitu. Dia menjawabnya gini, Coach, Mama semuanya kembali kepada Allah. Saya yang saya harus berusaha untuk hasil akhirnya. Kalau saya nggak berjuang nggak akan berhasil. Apakah itu termasuk pandangan dia yang menolak ya, Coach ya? Saya kok takutnya itu penolakan dia gitu loh. Iya, jadi sebenarnya kalau mau ngandelin usaha sendiri, jadi benar sebenarnya. Kalau seseorang berusaha, dia bisa mendapatkan hasil usahanya. Termasuk ketika usahanya salah, jadi hasilnya juga bakal salah. Gitu Benar ya. nggak? Iya. Nah, seringkali tantangan kita tuh nggak nyadar kalau kita tuh ada usaha yang salah. Paham ya? Iya, Ngerasa udah benar. Makanya sampai di sini kita butuh pertolongan Allah. Saya juga berusaha Paham ya? Paham ya? dia untuk nah, poinnya bukan itu. Mbak ridho nggak ngelihat anak Mbak yang tanda kutip terseok-seok seperti itu? Nggak tega juga sih. Nah, itu pertanyaannya. Mbak ridho nggak? Terus gimana, Coach? Solusinya? Sebentar. Nah, ya itu Mbak, yang Mbak lakukan adalah bayangkan anak sedang terseok-seok dalam persepsi Mbak tadi ya. Dia misalkan bawa satu map coklat gitu ya mana-mana, terus mendapatkan penolakan kayak gitu. Mbak bayangkan itu lalu ho'oponopono. Atau ngebayangin bahwa dia itu sedang ngetik lamaran malam-malam ho'oponopono. Bahkan lebih lanjut lagi ke dalam kandungan, saat dia dalam kandungan Mbak. Baik. Berarti saya yang harus rilis dulu ya. Ya, kayak gitu ya. Oke. Ya, terima kasih, Coach. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sebentar teman-teman semua. Coach, saya ibadah selama ini karena pengen ditolong. Oke, tadi udah. Kalau anaknya 3, ho'oponopono saat anak dalam kandungan 3 kali. Bukan 3 kali ya, 3 anak. Muhammad. 3 anak ya. Coach, list keadaan sekarang itu ditulis di taubatku atau 50% yang membuat tidak nyaman. Boleh dua-duanya, Mbak Leni. Boleh di mana aja terserah. Bagaimana cara menterapi ada yang pernah dibully di pondok pesantren? Terima kasih, Coach. Seri Utami, ada yang pernah dibully di pondok pesantren. Yang pernah dibully siapa? Anak orang atau anak sendiri? Saya nggak tahu ya, jadi saya belum bisa jawab. Saya pernah terapi diri sambil lihat kaca, malah saya merasa benci dengan wajah diri saya. Oke, lanjutin Mbak Nila, lanjutin ya. Lanjutin terapinya, ho'oponopono ganti istighfar. Astagfirullahaladzim. Oke. Coach, kalau kita ho'oponopono dengan cara merekam suara kita, terus dengerin mengikuti pelan-pelan sambil pengemudi, apa efektif, Pak? Wah, saya nggak tahu efektif atau enggaknya ya, karena saya belum pernah melakukan. Parameter efektif atau enggak kan ada dampak. Jadi saya belum bisa jawab ya. Pas 2 hari yang lalu saya terapi buat anak yang pertama, saya nangis sampai sesek. Terus hari ini dapat kabar di pondok, anak saya dapat teguran karena melanggar aturan. Saya sadar ini ada peran saya sebagai ibunya. Ini berarti terapi anaknya diulang lagi ya? Iya, ulang. Oke. Dewi Lisa, ada Dewi Lisa enggak? Dewi Lisa dulu deh. Ada Dewi Lisa. Oke, Dewi Lisa nggak ada ya? Baik. Saya ke bawah dulu. Anak sendiri, Sri Utami, bayangkan anak dalam kandungan lalu ho'oponopono ya. Selasi Nasution, Pak, gimana caranya supaya anak gadis saya mau mengikhlaskan saya untuk pergi umroh rencananya bulan 5 ini? Mbak Selasi, coba suaranya dibuka dulu deh Mbak Selasi. Mbak Selasinya nggak ada ya. Oke. Bentar ke ini sekarang. Leni ya, Mbak Leni. Mbak Leni silakan buka suaranya Mbak Leni.
Terima kasih, Coach. Oke, silakan. Yang ingin saya tanyakan, kemarin waktu sebelum saya mengikuti materi yang 30 hari terapi ini kan saya ikut yang materi yang pas kalender ya. Nah, Mm-mm. itu kan selalu berulang-ulang saya mengucapkan kalau pagi hari itu seperti saya memilih bahagia. Nah, di situ sempat ada materi dengan coach yang nggak tahu hari Minggu apa Senin. Ada salah satu teman kita yang pada saat itu pas pengucapan ada banyak cinta yang saya Iya, iya. rasakan. Nah, itu ya. Terus terjadi malah disukai sama orang padahal dia kan udah punya suami. Nah, saya Nah, jadi pada saat mendengar saat itu saya skip tuh coach yang iya. kata-kata itu. Itu aja Sekarang nanya. ya masalahnya sekarang malah saya yang ngalamin gitu. Oke, nah itu dia. Persepsi cinta itu apa? Persepsi cinta akan kembali kepada diri Anda masing-masing. Oh, Kalau saya ngerasa, saya bisa bernafas, ini cinta Allah ini. Benar nggak? iya. Sehingga ya, banyak cinta yang saya rasakan. Saya tuh ngerasa banyak banget orang baik di sekeliling saya. Bukan ada orang yang ngejar-ngejar. Karena persepsi cinta saya tuh seperti itu. Paham ya? Paham. Contoh lagi nih, banyak cinta yang saya rasakan. Banyak orang yang ngasih kepada saya. Kemarin ada kiriman kurma misalkan. Paham ya? Nah, jadi itu cinta yang saya rasakan. Jadi saya mempersepsikan cinta itu ya cinta universal. Allah aja nggak mencintai saya gitu loh. Nah, kayak gitu ya. Banyak cinta yang saya rasakan. Nah, tapi sekali lagi, Anda persepsi cintanya apa? Nanti bakal ngikutin persepsi Anda tuh, rumus Anda tuh. Di skip malah jadi begitu ya. Ya, makanya persepsinya diperbaiki dulu, persepsi cintanya. Kalau maksud saya mah pas nulis itu tuh cinta Allah sebenarnya. Cinta dari Anda bisa ngelihat, ya Allah itu bisa ngelihat itu, kebayang nggak sih kalau nggak bisa ngelihat? Benar nggak? Luar biasa Benar. ya. Tapi tidak berarti yang nggak bisa melihat nggak dicintai, enggak. Yang nggak bisa melihat dikasih pemahaman lewat suara, luar biasa banget tuh cinta Allah. Ada aja solusinya, benar nggak? Dikasih kecerdasan, wah itu luar biasa teman-teman semua. Itu cinta dari Allah. Kayak gitu ya. Dan Allah menghubungkan kita dengan orang-orang yang bersih hatinya, bukan yang kotor hatinya. Itu juga cinta juga. Setuju? Setuju. Oke. Mungkin itu jadi koreksi buat saya, merasakan banyak cinta darimu. Nah, dari Allah ya, nanti ya. Tapi terima kasih Mbak Leni. Nah, sekarang solusinya gimana? Nah, itu balikin lagi persepsinya. Oke? Iya, terima kasih, Coach. Sama-sama. Baik, kemudian siapa lagi yang mau nanya tuh? Mbak Nia ya? Iya, Coach. Gimana Mbak Nia? Gini, Coach, 2 hari ini saya kan udah sesuai saran, saya udah selesaiin Al-Baqarah ya. Belum selesai sih, maksudnya besok 1 hari lagi. Nah, kebetulan buku tugasnya belum sampai nih, belum keterima di saya. Jadi saya baru ngelakuin itu aja, baca surat Al-Baqarah baru 2 hari. Efek hari pertama tuh agak berat ya, agak berat, ngantuk gitu. Berat banget mau nyelesainnya. Terus selama saya masih belum terima buku kerjanya, itu yang saya lakuin terapinya cuma baca Al-Baqarah aja, Coach, apa gimana? Enggak, sesuai video aja Mbak. Tetap sesuai video. Jadi Mbak tuntaskan Al-Baqarah 9 hari total ya Mbak Nia ya? Ya. Kalau udah 9 hari ikutin video. Oke. Oh, videonya yang di-share di... Soalnya kan saya masuk ke beberapa grup tuh, nah itu kan agak banyak ya videonya. Sebentar. Masuk ke beberapa grup. Mbak masuk ke beberapa grup apa aja? Yang diskusi afirmasi itu, terus yang kelas, yang masih afirmasi juga sih, yang grupnya Pak Sofyan juga. Jadi yang grup terapi behind the sign itu grup WhatsApp terapi behind the sign Mbak judulnya Mbak. Itu yang diikuti Mbak. Oh, di situ aja ya, saya patokannya di grup itu aja. Kalau yang lain behind the sign 21. Ya, nah di situ Mbak terapinya ya. Oke, sip gitu ya. Oke, terus ini lagi Pak, kalau kegiatan Ho'oponopono itu menepuk diri sendiri sambil mengucapkan 4 kalimat itu ya Pak ya? Gimana ulangi? Aktivitas Ho'oponopono itu yang menepuk diri sendiri sambil mengucapkan 4 kalimat itu. Menepuk maksudnya tapping ya? Iya, betul. Iya. Tapping boleh dipakai, boleh enggak. Itu opsi.
Oke, tapi kalimat yang 4 itu wajib kan Pak ya? Ya, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih ya. Iya, ya itu. Oke, Oke. sip, Oke, itu Pak. aja. Ya, terima kasih Pak. Baik, Selasih Nasution, mana Selasih Nasution? Ya Pak, hadir Pak. Mbak Selasih, saya mau nanya, lebih wajib mana menjaga anak dengan umroh? Wajib umroh ya Pak. Emang hukum umroh wajib ya? Enggak sih, tapi itu keinginan dari udah lama banget Pak. Pertanyaan saya, memang umroh itu wajib ya? Sunat Pak. Sunnah. Kalau Ya, ngejaga anak wajib apa sunnah? wajib. Wajib. Jadi mana yang harus didahulukan? Anak, tapi anak ada suami yang menjaga itu Pak. Oke, berarti udah ada suami ya. Berarti tanya ke anak, kenapa kamu nggak ridho? Paham nggak? Oh gitu ya Pak. Iya, tanya. Jangan dibiasain, ini gimana sih caranya supaya anak aku mau nurut? Enggak, tanya dulu kenapa nggak nurut. Paham ya? Pak, makasih Pak. Oke, sip. Ya. Baik, lanjut. Bagaimana kalau saya menginginkan suami pindah? Nah, Mbak Yeti, kalau Anda sudah berkaitan sama orang lain, yang bisa mengendalikan orang lain itu siapa? Menurut Mbak Yeti, yang bisa mengendalikan orang lain itu siapa? Baik suami, apa siapapun, anak, yang bisa mengendalikan mereka itu siapa? Allah. Jadi tanya ke Allah, ya Allah, apa yang perlu saya lakukan? Atau ya Allah, berilah saya petunjuk. Atau ya Allah, aku mohon seperti ini. Paham ya, Mbak Yeti ya? Nah, tapi teman-teman semua, kenapa kok saya ngebahas tentang ridho? Ini lucu, kalau ada orang berdoa minta sesuatu sama Allah, tapi dia sendiri nggak ridho sama Allah. Lucu nggak teman-teman? Kalau lucu, mari kita ketawa. Sekali lagi, ada orang yang kemudian berdoa, tapi hatinya nggak ridho sama Allah. Dia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Tapi mengingkari Allah di sisi lain. Paham nggak? Jadi ini teman-teman semua, dia berdoa kepada Allah tapi mengingkari Allah di sisi lain. Ini nggak akan benar. Apa yang disebut mengingkari? Ya ini yang bahasan tadi kita ini teman-teman semua. Bahasan tadi kita nih. Nggak ridho ketika titik-titik, ketika anu, tapi ya Allah tolonglah ya Allah, aduh. Nggak ridho, tapi nggak ridho. Nah ini nggak selaras teman-teman semua, energinya tidak selaras. Jadi berdoalah dengan hati yang ridho semuanya. Nah sekarang kita lihat teman-teman semua. Jadi tujuan ridho buat apa? Teman-teman semua, berdoalah niscaya aku kabulkan untukmu. Pernah dengar kata-kata ini teman-teman semua? Bila mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawablah aku dekat. Aku mengabulkan permohonan apabila hamba itu memohon kepadaku. Oke, berdoa ini saya kabulkan untukmu. Ini ada syarat teman-teman semua. Ada syarat sebenarnya. Kamu menjadi abdiku. Apa itu? Kamu menjadi hambaku, menjadi abdiku, kemudian ridho gitu loh, menerima Allah sebagai Tuhan, penguasa. Anda paham bahwa Allah itu penguasa, kurang lebih seperti itu. Ini syaratnya. Oke, kayak gini ya. Tapi jadi berdoalah nih saya aku kabulkan untukmu. Kamu menjadi abdiku, ridho menerima Allah sebagai Tuhan atau penguasa. Oke, kayak gini ya teman-teman semuanya. Jadi untuk berdoa ini syaratnya adalah kita ridho teman-teman semua. Nah, bahasan ridho ini adalah bahasan tentang melepas ketidakridhoan atau dengan terapi. Dengan kata lain teman-teman semua, program terapi Behind the Science disetting agar Anda melepas keingkaran Anda, pengingkaran, penolakan menjadi keikhlasan keridhoan. Sebenarnya ke sana. Jadi justru karena ada momentum
Ramadan terapinya mesti tuntas. Tapi nggak usah juga misalkan sampai kok aku belum tuntas-tuntas ya terapinya, sepanjang Anda terus melakukan, sebenarnya ini adalah amalan Anda sendiri menuju keikhlasan. Kayak gitu. Ini luar biasa teman-teman semua. Ini luar biasa. Yang biasanya di selain Ramadan Anda katakan jatahnya sejam sehari untuk terapi, maka di sini Anda bisa 2 jam sehari. Masih ada waktu buat yang lain sebenarnya. Kayak gitu ya. Jadi ini kuncinya teman-teman semua. Anda ikhlas, Anda ridho, maka saat itulah Allah bersama prasangka hambanya itu benar. Sekali lagi, kalau Anda ikhlas, Anda ridho, maka saat itulah Allah bersama prasangka hambanya itu benar, teman-teman semua. Sebab Anda sudah tidak punya beban-beban lagi. Ini luar biasa, kayak gitu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang umroh. Sebenarnya ini saya pengen hanya sedikit wacana menurut teman-teman ya. Tapi ini bukan untuk umroh yang tadi ditanyakan, bukan. Amal itu teman-teman semua, amal dahulukan yang wajib daripada sunnah. Setuju ya? Setuju ya? Sekarang kalau ada ini nih, menolong tetangga versus umroh. Menurut Anda mana yang wajib? Menolong tetangga versus umroh, mana yang wajib? Ini konteksnya bukan umroh yang Ibu tadi tanyakan ya, bukan. Tapi secara umum. Menolong tetangga versus umroh, mana yang wajib? Menolong tetangga. Ini baru tetangga loh. Menolong tetangga versus umroh, maka tetangga yang wajib. Jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah, umroh dilakukan, tapi tetangga Anda nggak kenal sebenarnya, atau malah nggak tahu kesulitan mereka itu apa. Definisi tetangga itu apa? 40 rumah sekitar. Jadi kiri kanan, depan belakang. Jadi Anda umroh, tapi kemudian ini udah selesai nih. Kayak gitu. Nah, sekarang ini banyak orang yang dengan masalah tetangganya nggak tahu umroh. Yang wajibnya ditinggalin, yang sunnahnya dikerjakan. Nah, hati-hati kayak gitu ya. Sebab meninggalkan yang wajib hukumnya dosa, meninggalkan yang sunnah enggak dosa. Oke, teman-teman semua, jam 10.34. Sampai di sini kita udah clear ya. Bagaimana meningkatkan energi di bulan Ramadan. Jadi saya simpulkan kembali materinya dari awal. Oke. Teman-teman semua, materi dari awal tadi saya simpulkan lagi bahwa pada saat bulan Ramadan kita meningkatkan energi kita melakukan dan meninggalkan, melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, itu jadi meningkatkan energi kita. Kemudian ucapan diantaranya mengaji, ini juga meningkatkan energi, pikiran, imajinasi surga neraka, perasaan bahagia saat ibadah, rindu ibadah, ini juga jadi meningkatkan energi. Orang yang tadinya nggak kangen dengan masjid, jadi kangen sama masjid, kurang lebih seperti itu. Jadi yang tadinya tuh sholat subuh tuh nggak pernah ditunggu-tunggu, ini jadi ditunggu-tunggu sholat subuh tuh, misal ya. Ini juga salah satu meningkatkan energi. Tetapi kemudian spiritual itu menjadi ridho, ikhlas dengan masa lalu dan pasrah dengan masa depan. Ini juga bagian dari ini teman-teman semua, dari meningkatkan energi. Maka kalau ada orang yang kemudian Ramadan, ibadah Ramadan, tapi cemas dengan nanti Lebaran gimana, ini spiritualnya nggak ningkat nih. Spiritualnya nggak ningkat. Kalau Anda ibadah Ramadan tapi masih ada yang dicemaskan, spiritual Anda belum meningkat. Padahal spiritual ini adalah energi yang paling jauh. Kenapa? Bersentuhan dengan Tuhan, dengan Allah. Maka teman-teman semua, sayang sekali kalau seandainya Anda masih menyimpan rasa khawatir. Gimana kalau misalkan harga barang-barang naik? Gimana kalau misalkan income-nya nggak naik, nggak cukup? Gimana kalau seandainya, waduh sayang banget tuh teman-teman, sayang banget. Mendingan kita pasrahkan kepada Allah, ikhlas ridho dengan masa lalu, ya. Sehingga hari ini Anda fokus untuk ibadah terbaik. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang teman-teman semua, kita akan bahas konversi energi. Apa itu konversi energi? Nah, ini teman-teman semua. Ini sebenarnya, ini ada lagi nih konversi energi. Konversi energi. Nah, teorinya apa? Teorinya ada 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua.
Lalu mereka disuruh berdoa sesuai dengan menyebutkan amal masing-masing. Maka batu besar yang menutup goa itu akan bergeser sesuai dengan kualitas amal mereka. Pernah dengar cerita itu teman-teman semua? Pernah dengar cerita itu? Kalau nggak pernah, tolong bilang nggak pernah. Ada yang belum pernah? Ada yang belum pernah? Jadi di dalam sebuah goa, teman-teman semua, ada orang sedang berlindung di sebuah goa, lalu tiba-tiba batu besar tuh jatuh, nutup ke goa itu, sehingga mereka nggak bisa keluar. Lalu salah satu di antara mereka mengatakan, kita bisa keluar dari tempat ini dengan cara berdoa kepada Allah, tetapi dengan menyebutkan amalan-amalan yang pernah dilakukan. Jadi kata kuncinya adalah, ya Allah, aku sudah melakukan ini. Jika engkau ridho dengan amalan ini, maka bukakanlah pintu goa ini. Nah, dua terakhir saya tahu, tapi yang pertama saya lupa. Apa amalan yang dia sebutkan? Amalan orang kedua, dia mengatakan, aku punya kesempatan berzina, tapi aku tidak melakukan. Maka jika engkau ridho dengan kondisi ini, dengan amal ini, ya Allah, maka bukakan. Sehingga si batu itu bergeser sedikit. Kemudian yang terakhir saya ingat, jadi dia seorang suami yang sudah punya anak dan punya istri, punya istri, punya anak, punya keluarga maksudnya, tetapi juga punya 2 orang tua yang renta. Dan mereka pada suatu malam kelaparan, tetapi kemudian ada susu kambing, tapi dia menyuruh anak-anaknya tidur, kemudian istrinya juga dibilangin bahwa susu ini buat orang tuaku. Kebayang nggak? Jadi seorang ayah, seorang suami, lebih baik anak dan istrinya kelaparan, asal ibu bapaknya nggak kelaparan. Nih perhatikan, asal ibu bapaknya nggak kelaparan. Jadi susu itu dikasih ke ibu bapaknya. Dan dia mengatakan, ya Allah, kalau engkau ridho dengan amalan ini, maka bukakanlah pintu goa ini. Dan ternyata pintu goa terbukanya lebar banget. Sampai mereka semua bisa keluar dari situ. Nah, sementara teman-teman semua, kalau sekarang udah pada dengar ya dengan ceritanya ya. Nah, sementara teman-teman semua, setiap amal hakikatnya adalah lemparan energi. Ingat, setiap amal hakikatnya adalah lemparan energi. Kita menyebut amal sebenarnya itu adalah lemparan energi. Oke, lemparan energi, dan energi bisa berubah wujud, berubah bentuk. Oke, kayak gini ya. Setiap amal yang kita lemparkan itu hakikatnya adalah lemparan energi. Anda mengatakan hal-hal baik, maka teman-teman semua, energi ini di masa depan bisa berubah wujud. Kita bisa memilih menjadi wujud apa. Nah, ini yang menarik nih. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan, ya Allah, kalau engkau ridho dengan amal-amalku yang ini, maka lepaskanlah aku dari jeratan hutang ini. Bisa, teman-teman semua. Bisa. Sebenarnya. Tapi ingat, berubah wujudnya hanya untuk melepaskan Anda dari hutang-hutang Anda, tapi tidak berubah menjadi pahala di akhirat. Enggak. Sampai di sini paham? Jadi teman-teman semua bisa seperti ini nih. Misalkan ya Allah, saya pernah memberi makan kucing setiap hari. Oke? Saya lakukan karena kasihan gitu ya, dan berharap ridhomu. Misal, bila kau ridho dengan apa yang aku kerjakan, maka ya Allah, jadikanlah pahalanya untuk, sebutkan hajat Anda. Bisa seperti itu teman-teman semua. Tapi konsekuensinya sebenarnya ini jadi nggak dapat di akhirat, tapi dapatnya di sini. Nah, ada seseorang yang melakukan ini teman-teman semua. Ya Allah, saya pernah melakukan ini. Saya lakukan itu karena begini. Bilang kau ridho dengan apa yang aku kerjakan ya Allah, maka berilah hidayah kepada ayahku agar dia mau sholat. Kebayang nggak? Ya Allah, jadikanlah ini untuk suamiku agar dia mau sholat.
Nah, pertanyaannya, tapi jadi nggak dapat pahala di akhirat dong? Iya, pahala di akhirat untuk amal yang tadi Anda sebutkan, Anda nggak dapat. Tapi Anda jadi dapat pahala dari ketika orang itu jadi sholat, karena atas ikhtiar Anda, ya Anda dapat pahalanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman semua, setiap energi itu bisa berubah wujud, berubah bentuk. Anda tinggal minta mau jadi apa. By the way, baru tahu ya ini ya? Atau baru ngeh? Jadi amalnya udah ikhlas di masa lalu. Amalnya kan udah terjadi di masa lalu. Anda mau menukar amal itu dengan hajat Anda yang sekarang. Jadi masalah ikhlas atau enggak ikhlas itu kan udah terjadi di masa lalu. Ya Anda yang tahu lah, Anda dulu ikhlas enggak atau pengen dipuji. Paham enggak? Mbak Nia, ngerti enggak? Kan amalnya sudah terjadi di masa lalu. 25, 20. Halo Mbak Nia. Iya, Pak. Iya. Sebentar. Maksudnya saya tadi Ini sempat berpikirnya kalau kita melakukan kebaikan di masa lalu kan memang tidak terpikir untuk bisa istilahnya ditukar dengan kesulitan kita yang sekarang gitu ya Pak ya. Waktu itu kita melakukannya ikhlas, tapi dengan kita memohon menukarnya saat ini dengan kesulitan kita, artinya itu menghilangkan pahalanya di masa lalu iya, nggak, Pak? enggak, menghilangkan pahalanya untuk di surga, untuk di akhirat. Karena pengennya kan ditukar di dunia, itu bisa. Tinggal pertanyaannya worth it nggak nih? Ngerti nggak? Iya, betul. Worth it nggak? Nah, tapi kemudian sekali lagi pernah ada orang, dia punya ayah, ayahnya itu susah sholat. Paham nggak? Nah, ayahnya susah sholat, lalu si anaknya berdoa, ya Allah, aku pernah melakukan ini. Bila engkau ridho, maka tukarkanlah pahala ini dengan menjadikan ayahku jadi rajin sholat. Bener tuh, bapaknya jadi rajin sholat. Pahala untuk akhiratnya jadi nggak dapat, tapi kan jadi dapat pahala baru dari si bapaknya rajin sholat itu. Iya, betul. Nah, kok saya pernah melakukan ini tapi nggak berhasil, amalannya kurang ya? Iyalah, gitu kan. Makanya tuh ada yang, jangankan nggak berhasil, kan ceritanya itu 3 pemuda tadi, dia beramal dengan, berdoa dengan amal masing-masing. Cuma doa orang pertama, doa orang yang kedua, itu ternyata kan menggeser, tapi menggesernya sedikit. Paham nggak? Ngerti ya? Menggesernya sedikit, cobalah menggesernya banyak. Kurang lebih kayak gitu ya. Cobalah kalau misalkan amalan yang terakhir tuh kepada orang tua tuh. Nah, itu luar biasa teman-teman semua. Bakti kepada orang tua di saat lagi kesulitan, tantangannya adalah anak dan istrinya sendiri. Luar biasa. Kayak gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa teman-teman semua. Kalau Anda ngerasa punya kesulitan hidup dan gara-gara kesulitan itu ibadah Anda jadi terganggu, ya sudah minta aja sama Allah. Dengan amalan-amalan Anda yang di masa lalu. Tapi kemudian Anda beramal lagi nih. Karena kan jadi kosong nih. Jadi kosong. Ya Allah, saya pernah mendapatkan musibah, tapi saya sabar. Ya Allah, saya tidak membalas. Kalau Engkau ridho dengan itu, ya Allah, maka lunasilah hutang-hutang hamba, ya Allah. Kayak gitu ya. Kalau nukar doa dengan yang di dunia, amalan sekarang diperbanyak. Iya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi teman-teman semua, tapi lagi nih, saya katakan kepada Anda. Tapi lagi, ingat. Kita hidup sesuai persepsi kita. Kita hidup sesuai persepsi kita. Bagaimana kalau kita, daripada kita menukar pahala dengan doa tadi, teman-teman semua, daripada itu, bagaimana kalau kita mempersepsikan Allah Maha Baik dan selalu ada bersama kita. Setuju teman-teman semua? Bagaimana kalau kita mempersepsikan Allah Maha Baik dan selalu ada bersama kita? Oke? Setuju nggak? Kayak gini teman-teman semua. Nah, ini benar-benar keimanan. Allah Maha Baik dan selalu ada bersama kita. Nah, caranya gimana? Nih, contoh ya. Terima kasih ya Allah atas rezeki yang senantiasa Kau kirim sehingga bisa hidup terhormat, mulia, dan diberkahi.
Terima kasih ya Allah atas rizki yang senantiasa kau kirim, sehingga aku bisa hidup terhormat, mulia, dan diberkahi. Atau bahagia, katakanlah ya. Nah, ini diulang-ulang teman-teman semua. Anda tulis aja berulang-ulang. Setiap hari Anda tulis. Terima kasih ya Allah atas rizki yang senantiasa kau kirim, sehingga aku bisa hidup terhormat, mulia, dan bahagia. Ulangi lagi. Ini berarti membuat persepsi kita, wah ini Allah luar biasa nih. Saya dapat rezeki terus-menerus dan hidup saya menjadi terhormat, mulia, dan bahagia. Setuju teman-teman semua? Jadi kata-kata ini ditulis. Kata-kata ini ditulis teman-teman semua. Ini adalah kalimat sugesti kita. Ditulis. Terserah sih, setiap hari lah. Masalah Anda mau berapa banyaknya terserah ya. Terserah. Sekali lagi saya nggak matok, karena bukan karena harus berapa Pak, nggak ada aturan. Setiap hari aja. Nah, atau kata-katanya yang lain, nanti Anda paling pas dengan kata-kata yang mana sebenarnya tergantung kondisi Anda juga ya. Misalkan nih, Alhamdulillah, sebentar. Terima kasih ya Allah atas rezeki yang selalu bertambah dan bertumbuh setiap saat. Apapun lah, rezeki lagi ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas rezeki yang selalu bertambah dan bertumbuh setiap saat. Apapun itu. Tapi kalau saya sih nyaman ini ya. Terima kasih ya Allah atas rezeki yang senantiasa kau kirim sehingga aku bisa hidup terhormat, mulia, dan bahagia. Kayak gitu ya. Kalau saya sih ini aja ya. Ini dihapus. Jadi kita memprasangkakan bahwa Allah itu memang selalu memberi rezeki kepada kita sehingga kita bisa hidup terhormat seperti sekarang, bisa hidup mulia seperti sekarang, dan bahagia. Ini ditulis setiap hari teman-teman semua. Sip. Kalau saya sudah nulis di jurnal syukur, bagus, jurnal syukur bagus. Ini boleh ditambahi ya. Ditulis atau dihafalkan. Ditulis, kenapa? Kalau Anda nulis, itu Anda otomatis menghafalkan. Jadi, indera yang merekam, itu ada indera gestur juga, teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, pada akhirnya, kalau seandainya Anda sudah melakukan banyak kebaikan, tindakan Anda ditambahi, ucapan ditambahi yang baik-baik, kemudian pikiran juga perasaan secara spiritual juga Anda menjadi baik, menjadi ridho, ikhlas. Lalu Anda memprasangkakan, terima kasih ya Allah atas rizki yang kau berikan, sehingga hamba bisa hidup terhormat, hidup mulia, dan selalu bahagia. Anda berulang-ulang mengatakan itu, benar-benar teman-teman semua Anda mendapatkan keberlimpahan. Amin. Oke, akhirnya di akhir kata saya memilih bahagia. Saya cukupkan sampai di sini teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau seandainya ada yang salah-salah murni dari saya pribadi. Kalau ada yang benar-benar dari Allah saja. Dan untuk bulan Ramadan ini tetap terapi dijalankan ya teman-teman semua. Sebab terapi dasar kita untuk menjadi ridho, menjadi ikhlas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Salam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin ya, Coach. Oke, saya izin untuk forum ya. Silakan.